Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Apoteker Indra Taufik Maulana MSI, izinkan saya Hasbi Emanul Haq dengan NPM 100603037 dari kelas B memaparkan hasil dari tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka dalam mata kuliah Teknologi Pengembangan Obat Tradisional. Adapun bahasan yang akan dibahas adalah dari preformulasi dan juga formulasi. Pada preformulasi dipilihnya ekstrak kunyit, ekstrak biji rami, ekstrak biji anggur, ekstrak dan yang lainnya. Yang pertama adalah ekstrak kunyit. Kunyit mengandung senyawa kurkuminoid yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, dan anti jamur. Kunin juga sangat larut dalam pelarut polar, tetapi sulit larut dalam pelarut hidrokarbon. Kurkumin memiliki bioavailabilitas rendah yang berarti tubuh dengan cepat di metabolisme dan membuangnya setelah dikonsumsi secara oral. Kurkumin telah menunjukkan potensi signifikan dalam menghambat peningkatan kadar kolesterol. Studi klinis menunjukkan penurunan kadar trigliserida dan peningkatan aktivitas antioksidan pada individu yang mengonsumsi ekstrak kurkumin. Lalu pada ekstrak biji rami, biji tersebut mengandung kandungan asam alfa-linolenat yang memiliki potensi dalam meredakan nyeri, termasuk nyeri pundak. Kandungan ini merupakan asam lemak omega 3 yang berperan sebagai prekursor bagi senyawa antiinflamasi seperti asam dekoksahexaenat dan asam eikosapentoenat dalam tubuh. Mekanisme kerja analgesik biji rami juga melibatkan menghambatan jalur enzim siklooksigena- siklooksiggenase dan lipooksigenase. Jalur enzim ini berperan dalam menghasilkan senyawa yang memicu peradangan dan nyeri. Lalu ada pun ekstrak biji anggur. Ekstrak ini mengandung senyawa proanthocyanidin yang dimana dapat menurunkan tingkat kelelahan, kantuk, dan juga gangguan tidur lainnya. Selain itu, kadar malondialdehid, sebuah penanda kerusakan sel akibat stres oksidatif, juga lebih rendah pada kelompok yang mendapat ekstrak biji anggur dosis tinggi. Lalu pada ekstrak akar valerian, ekstrak ini memiliki efek sedatif yang diduga bekerja melalui beberapa mekanisme di otak. Salah satunya adalah dengan mengikat reseptor adenosin A1, serupa dengan cara kerja benzodiazepin yang menghambat penyerapan kembali adenosin. Lalu pada eksipien yang digunakan adalah laktosa. Laktosa merupakan salah satu eksipien yang banyak digunakan dalam industri farmasi karena kelarutannya dalam air dan sifat airnya yang baik. Laktosa umumnya ditambahkan ke dalam formulasi granul, formulasi kapsul, untuk meningkatkan sifat pembesahan dan sifat aliran tidak diinginkan. Mekanisme peningkatan aliran ini berkaitan dengan kemampuan laktosa untuk mengisi ruang kosong di antara partikel bahan aktif saat dilakukan pemadatan. Pemilihan laktosa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling utama adalah ukuran partikelnya yang harus seragam agar mudah mengalir dan terisi secara merata ke dalam kapsul. Lalu ada aerosil. Aerosil adalah bubuk halus dengan kemurnian tinggi yang berfungsi sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas kapsul. Dengan ukuran partikel yang sangat kecil dan kemurnian yang tinggi, aerosil dapat membantu bahan obat mengalir lebih lancar, mencegah penggumpalan, dan membuat formulasi obat lebih stabil. Salah satu keunggulan utama aerosil adalah kemampuannya untuk membuat campuran bahan obat menjadi sangat rata dan seragam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dosis obat mengandung jumlah bahan aktif yang sama, serta memastikan pengisian dan stabilitas kapsul konsisten. Lalu ada pun ekstipien yang lainnya itu magnesium stearat digunakan sebagai pelumas dalam formulasi kapsul karena mengurangi gesekan antara partikel bubuk ke dalam campuran kapsul, memungkinkan aliran lancar selama proses pengisian dan mencegah bubuk menempel pada cangkang kapsul atau mesin pengisian, memastikan produksi kapsul konsisten dan efisien. Partikel magnesium stearat terserap ke permukaan bubuk, sehingga mengurangi kekompakannya dan memudahkan pergerakan. Karena sifat fisikokimianya, kepala ion magnesium polar dan ekor asam lemak hidrofobik
sehingga penyerapan tersebut pada partikel bubuk mengurangi kekompakan dan meningkatkan kemampuan aliran bubuk. Dan ada talkum. Talkum ini sebagai gelidan, di mana untuk meningkatkan sifat aliran bubuk dengan mengurangi gesekan antar partikel, dengan mengurangi gaya van der Waals dan muatan elektrostatik, dengan mengubah distribusi ukuran partikel dan dengan mengurangi efek kelembaban pada permukaan partikel inang dengan membentuk penghalang mekanis. Adapun eksipien yang terakhir adalah amilomidis atau amilom jagung. Dalam formulasi kapsul, Partai jagung umumnya digunakan sebagai pengisi atau pengencer, artinya membantu menambah campuran bubuk dalam kapsul, memungkinkan dosis obat aktif yang konsisten sekaligus bertindak sebagai desintegran untuk membantu pemecahan kapsul secara tertelan. Pada dasarnya, yang memberikan volume dan membantu memastikan kapsul mudah larut dalam lambung. Adapun formulasi yang kami rancang, ada beberapa tanaman dan ada beberapa excipient yang digunakan dalam formulasi kapsul ini, yang dimana senyawa aktif yang digunakan adalah ekstrak kunyit untuk mengatasi kolesterolnya sebanyak 2 gram. Lalu ekstrak biji rami untuk mengatasi pundak pegal sebanyak 7 miligram. Lalu ekstrak biji anggur untuk mengatasi insomnia sebanyak 2,5 miligram. Dan ekstrak akar valerian untuk mengatasi pusing sebanyak 8 miligram. Senyawa ekstrak kunyit sebagai zat aktif, lalu senyawa biji rami, senyawa biji anggur, dan ekstrak akar valerian, dia sebagai senyawa komplementer dalam formulasi kapsul tersebut. Lalu adapun eksipien yang digunakan adalah adsorben, adalah laktosa. Laktosa berfungsi sebagai adsorben, dan aerosil juga sama berfungsi sebagai adsorben. Lalu amilomidis sebagai pengisi, magnesium stera sebagai lubrikan, talkum sebagai gelidan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.